Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik para santri sekalian, kelas 8 Sanawiyah, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dalam pelajaran fikih. Untuk pelajaran fikih hari ini kita buka yaitu bab wudu di kitab Bulughul Maram. Bab wudu yang akan kita bahas pada pelajaran hari ini terkait dengan kaifiat wudu. Baik, yang pertama ya hadis nomor 29 di bab wudu, yaitu an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, an Rasulillahi SAW, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'akuli wudu'in. Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, kata Nabi, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, aku akan perintahkan kepada mereka, para kaum muslimin, bisiwaki, yaitu supaya gosok gigi, melakukan gosok gigi ma'akuli wudu'in, setiap kali hendak berwudu. Akhrajahu Malik, riwayat Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Baik, jadi di sini Rasulullah menegaskan ya, Rasul ingin sekali menganjurkan, ingin sekali memerintahkan setiap kali umat Islam akan melakukan wudu, ya baiknya gosok gigi terlebih dahulu, begitu. Nah ini hampir saja itu akan Nabi tegaskan, akan Nabi perintahkan. Tapi kata Nabi, laula an asuko, gitu ya, seandainya tidak memberatkan. Jadi Nabi khawatir kalau Nabi mewajibkan atau Nabi menginstruksikan setiap wudu harus gosok gigi terlebih dahulu. Nah khawatir, menurut Nabi khawatir itu akan memberatkan umatku. Jadi akhirnya ya Nabi tidak jadi memerintahkan seperti itu. Tapi tetap, tapi bagi Nabi, Nabi melakukannya, gitu ya. Jadi setiap akan berwudu ya Nabi selalu menggosok giginya. Yang tadinya ingin sekali diperintahkan juga, menganjurkan juga kepada umatnya. Baik, jadi terkait dengan menggosok gigi sebelum berwudu, nah ini bisa dikatakan ya termasuk juga bagian dari sunnah, begitu ya. Bagian dari sunnah Rasulullah SAW, karena Rasulullah beliau selalu melakukannya seperti itu setiap kali akan berwudu. Bahkan tadi gitu ya, bahkan tadi ya hampir saja itu diperintahkan juga kepada kita sebagai umatnya. Baik, itu terkait dengan masalah pekerjaan sebelum wudu. Jadi ya, jadi alangkah baiknya atau juga termasuk sunnah kalau sebelum wudu itu kita melakukan gosok gigi terlebih dahulu. Baik, selanjutnya hadis berikutnya terkait dengan kaifiat wudu, yaitu informasi dari Humron. Jadi sahabat Humron ini ingin mempraktekkan, ingin menunjukkan bagaimana cara wudu Rasulullah SAW. Baik, hadisnya wa'an Humrona, dari Humron, anna Usmana da'a biwuduin, sesungguhnya Utsman, gitu ya, Utsman da'a pernah memanggil, pernah meminta kepada orang-orang biwaduin, yaitu air wudu, gitu ya. Baik, di sini ditulisnya kalimatnya biwaduin. Jadi kata Humron, katanya sahabat Utsman, Utsman pernah meminta kepada orang-orang untuk diambilkan air wudu, gitu. Nah, air wudu dalam hadis ini kalimatnya ditulis dengan kalimat biwaduin. Nah, gitu. Nah, jadi nanti ada dalam masalah wudu itu ada wadu, ya, wawunya pakai fathah, ada yang disebut wadu,
ada juga yang wudu gitu. Nah, bedanya kalau wadu gitu ya, kalau wadu itu adalah alat untuk berwudu gitu, alat untuk bersucinya, ya, yaitu airnya gitu ya. Jadi air untuk berwudu, nah air tersebut, air yang akan digunakan wudu itu disebutnya wadu gitu ya. Nah, ini bisa dipahami nih. Jadi sekali lagi, wadu itu air yang akan digunakan untuk wudu. Nah, kemudian wudu itu sendiri ya disebutlah wudu begitu. Nah, itu perbedaan kalimat antara wadu dan wudu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi Utsman pernah meminta wadu gitu ya, pernah meminta air untuk berwudu. Nah, ketika air itu disodorkan kepada Utsman, kemudian Utsman mempraktekkan, yaitu dimulai pagos salah kafaihi salasa marotin. Lalu Utsman mengusap, mencuci telapak tangannya salasa marotin 3 kali gitu. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ya mencuci telapak tangannya itu ya digosok bagian telapak tangan, kemudian juga punggung telapak tangan gitu ya digosok, kemudian sambil wakholilatihi, sambil diselat-selati bagian jari-jarinya ini. Itu kalau dalam hadis yang lainnya. Tapi di sini ya hanya dijelaskan yaitu Utsman mencuci bagian telapak tangannya. Setelah itu suma tamadmado, kemudian beliau tamadmado, berkumur-kumur, wastan sako, dan menghirup air ke hidung, wastan saro dan mengeluarkannya kembali. Nah, jadi ketika mengambil air untuk berkumur-kumur gitu ya. Nah, ini kembali lagi kalau kita merujuk ke hadis-hadis riwayat yang lainnya terkait dengan praktek wudhu, ada penjelasan. Jadi menceduk air untuk kumur-kumur dengan satu tangan begitu ya, dengan menggunakan satu tangan. Kemudian dari satu tangan ini digunakan untuk kumur-kumur, sekaligus juga untuk istinsak, untuk dihirup ke hidung begitu ya. Lalu istansaro, kemudian dikeluarkan lagi. Itu dengan menggunakan satu cedukan begitu. Menggunakan satu cedukan satu tangan. Baik, setelah berkumur-kumur, istintak dan istinsar, kemudian summa gosala wajahahu salasa marotin. Kemudian Utsman mencuci wajahnya salasa marotin 3 kali. Setelah mencuci wajah, summa gosala yadahul yumna, kemudian mencuci tangannya ya, mencuci tangannya lagi, yaitu al yumna yang kanan, ilal mirfaqi, sampai sikutnya begitu. Sampai sikut salasa marotin 3 kali. Sumal yusro misla zalik, kemudian mencuci tangan kirinya seperti itu, seperti tangan kanan tadi, yaitu dicuci sampai sikut. Suma masaha biroksihi, kemudian mengusap kepalanya. Kemudian mengusap kepalanya, suma gosala rijlahul yumna, kemudian beliau mencuci kakinya yang kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Salasa marotin 3 kali. Sumal yusro, kemudian mencuci kaki kirinya, misla zalik, seperti itu, seperti yang dilakukan pada kaki yang kanan, yaitu dicuci sampai kedua mata kaki. Sumakola, kemudian Utsman mengatakan, ro'aitu Rasulullahi SAW tawadu'a. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Nahwu wudu ihada, ya, seperti wudu yang yang aku lakukan ini begitu. Itu kata Utsman gitu ya. Baik, hadisnya muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Baik para santri sekalian, kita lanjut lagi ke hadis berikutnya. Di hadis berikutnya ini ada keterangan dari Ali khusus terkait dengan masalah mengusap kepala. Kemudian wa'an aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, fisipati wudu'in Nabi sallam, dari Ali katanya mengenai tentang sifat wudu Nabi sallam, qala, ia mengatakan, ya, kata Ali, wa masaha birosihi wahidatan. Jadi Nabi itu kalau mengusap kepala yaitu
mengusapnya itu wahidatan, satu kali usapan. Nah, kalau tadi kan di hadis Humron gitu ya, Utsman mempraktekkan yaitu mencuci tangan 3 kali, mencuci wajah 3 kali gitu ya. Nah, kemudian mengusap kepala. Nah, itu belum dijelaskan begitu ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh dari Ali, informasi dari Ali bahwa mengusap kepala itu cukup mashatan wahidatan, satu kali usap saja begitu. Nah, baik, terus terkait dengan mengusap kepala, ini lebih ada lagi hadis yang lebih merinci lagi begitu ya, caranya, cara mengusapnya, yaitu hadis informasi yang bersumber dari Abdullah bin Yazid. Dalam hadis dari Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i, di mana mengenai sifat wudu Nabi. Qala, ia mengatakan, ya Abdullah menjelaskan katanya, wa masaha Rasulullah wa masaha Rasulullah SAW bi ra'sihi. Kata Abdullah bin Yazid bin Asim bahwa Nabi kalau mengusap kepalanya itu di waktu wudu, yaitu fa'aqbala biyadihi wa adbaro gitu. Beliau memulai bagian depannya, kemudian wa adbaro dan menjalankannya. Itu muttafaq alaih. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Wa fil labdin lahuma, kemudian masih dalam konteks masalah mengusap kepala gitu. Abdullah bin Yazid menjelaskan, yaitu caranya adalah, cara mengusap kepalanya itu bada'a bi muqaddami ra'sihi, yaitu memulai dari bagian depan kepalanya, hatta zahaba bihima ila qafahu, kemudian ditarik ke belakang sampai qafahu, sampai pundaknya itu, sampai punuknya gitu ya. Sumaroddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dari belakang dibalikan lagi ke tempat semula, ke tempat tadi memulainya ke depan lagi. Nah, itu cara mengusap kepala gitu. Cara mengusap kepala di waktu wudu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan telinga? Nah, untuk mengusap telinga ini ada juga penjelasan gitu ya dari Abdullah bin Amr. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa'an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i, dalam penjelasan tentang sifat wudu Nabi. Qala, ia berkata, nah kata Abdullah bin Amr, summa masaha bi ra'sihi, ketika kemudian Nabi mengusap kepalanya gitu ya, seperti tadi dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Yazid. Nah, ketika selesai mengusap kepalanya, wa'ad khola isba'aihi sabahata ini fi uzunaihi, lalu memasukkan kedua jari sababahnya ini, dua jari telunjuknya, yaitu fi uzunaihi ke telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi zohiro uzunaihi, kemudian mengusap bagian luar telinganya itu dengan menggunakan ibu jarinya gitu ya, begitu. Baik. Nah, itu penjelasan dari Abdullah bin Amr. Jadi menambahkan informasi dari Abdullah bin Yazid. Jadi kata Abdullah bin Yazid, katanya tadi mengusap kepala itu dari depan ke belakang sampai punuk, kemudian dibalikan lagi ke depan. Nah, setelah itu Abdullah bin Amr menjelaskan selanjutnya, nah tangannya itu, telunjuknya itu dimasukkan ke telinga dan bagian jempol memutar, mengusap bagian luar telinganya itu. Baik, itu kaifiat wudu Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh beberapa sahabat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dengan baik, dengan tertib, dengan rapih, dengan rata tentunya, dan hati-hati ketika kita berwudu, dan anggota-anggota wudu yang sudah dijelaskan begitu ya,
dari mulai tangan ya sampai mencuci kaki. Nah, jadi anggota-anggota wudhu tersebut, nah ini harus terusap, harus tercuci dengan rapi, dengan baik. Sebab di mana ada anggota wudhu yang kurang atau yang tidak tercuci walaupun sedikit, ini ancamannya bisa neraka begitu ya. Oleh karena itu hati-hati. Jadi masalah wudhu ini jangan dianggap sepele. Karena ini kalau wudhu tidak sempurna, wudhunya tidak rapi, atau anggota wudhunya ada yang sedikit yang tidak tercuci, nah maka ini akan terancam dengan siksa neraka. Ya, karena dalam hadis, karena ada pernah terjadi gitu ya, beberapa sahabat yang berwudhu di bagian kakinya, ya bagian tumit kakinya tidak tercuci, masih kelihatan kering, sampai Nabi mengingatkan dengan suara yang keras begitu. Celaka kamu begitu ya. Nah itu baik. Jadi demikian terkait dengan kaifiat wudhu. Mudah-mudahan ya kita bisa mempraktekannya dengan baik. Baik para sadis sekalian, kelas 8 Sanawiyah, pelajaran fikih pada hari ini terkait dengan kaifiat wudhu. Sekian terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan hal-hal lain yang terkait dengan wudhu itu. Baik demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.